Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini and welcome to my horror story. Oke guys, di video kali ini aku mau ngebahas tentang kampus-kampus paling angker di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, pastiin kalian sudah mengklik tombol subscribe dan jangan lupa dinyalain tombol notifikasinya. Oke, kita mulai langsung ke pembahasannya. Mungkin kampus-kampus yang mau aku ceritain di sini, kebanyakan dari kalian sudah pernah mendengar cerita-cerita dari kampus-kampus tersebut. Atau mungkin sebagian dari kalian yang berkuliah di kampus-kampus yang mau aku ceritain ini, mungkin kalian juga punya cerita yang gak kalah horor, menyeramkan, atau lebih ekstrim mungkin dari cerita-cerita yang mau aku ceritain ini. Please komen di bawah. So, langsung aja ke kampus yang pertama. Kampus yang mau kita bahas pertama itu ada Universitas Binus. Ini memiliki banyak sekali kampus, tapi salah satu cerita horornya yang terkenal datang dari kampus mereka yang bernama Kampus Anggrek di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jadi cerita ini berawal dari ada satu mahasiswi yang sedang kuliah di jam sore. Jadi pada saat itu si mahasiswi ini izin untuk ke kamar mandi. Nah, pada saat dia sedang mencuci tangan, tiba-tiba dia mendengar ada sebuah tetesan air di belakangnya dia. Di situ dia nggak mikir aneh-aneh karena mungkin kondisinya dia kan ada di kamar mandi nih. Yang menurut dia ini hal yang wajar banget kalau misalnya memang di kamar mandi itu ada suara kayak tetesan air. Pas dia nengok ke belakang, ternyata wastafel dan kamar mandi di sekeliling dia itu tertutup rapat. Di situ dia kebingungan, kenapa ada suara air sedangkan wastafelnya sendiri itu tertutup dengan rapat. Akhirnya pas dia nengok ke belakang, ternyata tetesan air itu terdengar dari atap-atap atau dari atas, dan pas dia lihat ke bawah, dia lihat ke keramik, ternyata yang dia lihat itu adalah sebuah tetesan darah, bukan tetesan air. Dan kalian tahu pas dia lihat ke atas, ternyata ada sosok menyeramkan yang berlumuran darah. Di situ dia kaget dan dia langsung berlari ke ruangan 701. Setelah dia mengumpat ketakutan, dia mengintip di jendela, dia memeriksa apakah di luar sana masih ada si perempuan seram tersebut atau memang sudah pergi. Nah, pas dia ngintip di jendela dan ternyata ada sebuah jiplakan tangan yang menempel ke jendelanya dengan keadaan berlumuran darah. Atau mungkin teman-teman Binus punya cerita yang lebih creepy lagi selain cerita aku ini? Please komen di bawah. Next, kampus yang mau aku ceritain kedua adalah kampus Mercu Buana. Jadi ada salah satu mahasiswa yang mengikuti perkuliahannya di ruang 504, lantai 5 di gedung tersebut. Nah, saat kuliah sedang berlangsung, sang dosen pun menjelaskan menggunakan proyektor otomatis semua lampu ruangan tersebut dimatikan. Nah, posisi dosennya saat itu tuh dia berdiri di sebelah salah satu muridnya, jadi kursi sama mejanya itu dikosongin gitu. Tiba-tiba di tengah-tengah presentasi, kursor dari mouse-nya bergerak sendiri di depan semua mahasiswa dan membuka slide yang lain. Mahasiswa-mahasiswa itu pastinya langsung kaget, ketakutan, dan mungkin bingung apa yang dialami mereka dan apa yang terjadi. Tapi pada hari itu pelajaran terus berlanjut. Tapi di hari setelahnya salah satu dari mahasiswanya juga mengalami satu kejadian yang cukup aneh. Jadi pada saat itu tuh lagi musim hujan. Jadi banyak mahasiswa, termasuk mahasiswa yang lagi kita omongin ini, bawa jaket ke kelas biar nggak dingin gitu ya. Di tengah pelajaran si mahasiswa ini kayak bingung gitu loh, kayak nyari-nyari sesuatu gitu. Ditegurlah sama si dosennya. Sampai tersenyum, dokter itu bilang, "Cari jaket nak." Dan mahasiswa itu menjawab, ia mengangguk dan bilang, "Iya pak, jaket saya hilang."
Dan dosennya pun menjawab, di sini tuh udah biasa ya jaket atau barang-barang lainnya pindah-pindah sendiri. Jadi jangan ada yang kaget. Semua mahasiswa yang ada di situ langsung terdiam mendengar apa yang barusan keluar dari mulut dosennya. Tak lama kemudian jaket yang dicari itu benar-benar muncul, tapi muncul di kursi lainnya, sedikit jauh dari kursi mahasiswa tadi yang kehilangan jaketnya itu. Next. Di kampus yang ketiga ada kampus IPB Bogor. Ngomongin soal cerita mistis IPB pasti nggak lepas-lepas dari cerita-cerita di gedung asrama A, B, atau C. Asrama IPB hanya boleh digunakan oleh mahasiswa baru. Gedung 2 lantai yang masing-masingnya memiliki 5 lorong. Setiap lorongnya ada sekitar 10-12 kamar. Suatu hari ada sekelompok mahasiswi yang sedang mengobrol bergosip di salah satu kamar asrama. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, tok 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 tok. Siapa? Kata para mahasiswa itu. Sosok yang mengetuk pintu pun menjawab, orang sebelah. Dan ketika pintu itu dibuka, ternyata yang mereka lihat adalah tamu yang hanya memiliki setengah badan. Dan gak hanya itu ceritanya. Selain cerita itu, ada sekelompok mahasiswi yang sedang ngobrol-ngobrol, yang sedang belajar di salah satu kamar di gedung tersebut. Nah, pas dia lagi ngobrol-ngobrol itu sekitar jam 5:30 atau mungkin mendekat ke maghrib. Karena mereka itu kegerahan dan mungkin mereka juga terbiasa membuka jendelanya keluar. Dan tiba-tiba pas mau maghrib ada seorang bapak-bapak atau seorang laki-laki yang ngomong dari luar jendela, "Dek, jangan lupa ditutup jendelanya, ini mau maghrib." Di situ salah satu dari mahasiswa tersebut menjawab, "Iya Pak, sebentar, tanggung." Pas dia menjawab, tiba-tiba teman-teman yang lain pun terdiam dan saling lihat-lihatan, dan dia mengecek keluar jendela dan mereka tersadar bahwa mereka sedang ada di lantai 2. Wah. Di situ mereka bersaksi bahwa suara itu benar-benar jelas banget dan gak hanya si anak yang ngejawab tadi yang ngedenger. Jadi teman-temannya yang lain juga mendengar bahwa di luar jendela, persis sekali di depan jendela ada yang berbicara seperti itu. Jadi logikanya kalau misalnya manusia, gak mungkin mereka bisa terbang ke lantai 2. Wah, epic sih ini. Buat teman-teman IPB, please komen di bawah. Apakah kalian pernah merasakan seperti mereka? Atau mungkin kalian punya cerita yang lebih seram dari ini? Terakhir ada Universitas Trisakti. Konon ada satu acara yang digelar di tengah lapangan kampus. Ceritanya nih, ada 2 mahasiswa baru yang naik ke gedung ekonomi untuk mendapatkan spot nonton yang enak. Setelah dia masuk ke salah satu kelas, mereka nyalain lampu dan mereka buka jendela dan mereka pun duduk santai sambil menyaksikan acara yang sedang berlangsung. Tak lama kemudian datanglah satu mahasiswa lain berjakit ekonomi duduk di samping mereka dan ikut menonton. Jadi ada 3 nih jadinya nih di ruangan itu. Tiba-tiba ada satu senior datang menghampiri mereka dan menepuk bahu mereka dari belakang. Kayak, "Heh." Senior itu langsung tergesa-gesa meminta mereka untuk membantu dia membawa-bawa barang-barang mereka. Awalnya dia berpikir bahwa, ih apaan sih, orang kita lagi nonton, ganggu aja gitu kan. Si senior ini ngegas banget gitu, sampai ngebentak mereka, "Cepet turun sekarang, bantuin gue, kalau lu berdua gak mau mati," katanya. Takut dong mereka. Akhirnya si anak 2 ini berdiri dan bergegas keluar kelas, diikuti oleh sang senior di belakangnya. Dan si senior ini begitu keluar dari kamar itu langsung matiin lampunya dan menutup pintunya. Kedua mahasiswa itu pun bingung, loh kok dimatiin sih? Kan di dalam masih ada 1 orang lagi. Si anak ekonomi itu, si senior pun menjelaskan bahwa yang duduk di sebelah mereka itu adalah salah satu mahasiswa ekonomi yang ikut tewas dalam peristiwa 12 Mei 1998. Nah, itulah beberapa kampus-kampus terseram yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak banget cerita-cerita horor, cerita-cerita creepy yang terjadi di kampus-kampus. Secara gitu kan, kampus, sekolah, pabrik itu konon katanya ketika di siang hari sampai jam 8 malam itu aktivitas manusia.
Dan katanya kalau misalnya lebih dari jam 8 malam atau mungkin di tengah malam, itu digantikan oleh aktivitas-aktivitas gaib. Kalian boleh percaya atau enggak. Aku juga wallahu alam lah ya, karena kan aku juga belum pernah melihat something di kampus, di sekolah, atau di pabrik, karena aku juga nggak pernah kerja di pabrik gitu. Cuman aku punya salah satu cerita di pabrik di daerah Bogor, di daerah Tajur. Itu ada satu pabrik yang konon katanya misterius banget. Dia itu udah tutup bertahun-tahun. Tapi bertahun-tahun di sini bukan yang sampai puluhan tahun, enggak. Ya sekitaran di bawah 5 tahunan. Dan konon katanya hampir setiap hari karyawan-karyawan itu kerasukan atau kesurupan gitu ya. Jadi sampai ketika finally memang mereka menutup si pabrik ini, gara-garanya ada sebuah kejadian kesurupan massal. Itu satu pabrik kesurupan semua. Dan aku ngedengar cerita ini dari tetangga aku yang dia juga kerja di pabrik tersebut. Nah, apakah kalian mau aku ceritain kisah-kisah horor yang terjadi di pabrik-pabrik di Indonesia? Please komen di bawah. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, please aku minta subscribe-nya dan jangan lupa diklik tombol like dan tombol notifikasinya. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian juga. Dan buat teman-teman yang mungkin punya request aku harus bawain video apa, dan mungkin kalian juga punya cerita-cerita horor yang mau berbagi sama aku dan teman-teman di channel ini, boleh langsung di DM ke Instagram aku di deviapril96 atau boleh email ke email aku di sini. So, sampai ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.